everyone, video ini akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19 dan permasalahan sistem pengelolaan APD bagi tenaga medis yang akan dijelaskan oleh Risma Dwi Evariana, Anna Fauziah, Bagas Nawastu, dan Rachel Saraswati Dewi. Happy watching! Coronavirus merupakan keluarga besar virus seperti MERS dan SARS. Coronavirus pertama kali muncul di Wuhan, China dengan kasus 2744 pada 27 Januari 2020. Sejak saat itu, virus corona terus menyebar di beberapa kota di China seperti Beijing, Shanghai, Macau, sampai dengan Hong Kong. Kendati demikian, virus corona juga sudah menyebar ke 4 benua seperti Eropa, Asia Tenggara, Australia, dan Amerika Serikat. Nah, seperti yang kita tahu, COVID-19 atau coronavirus disease pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini sangat cepat menyebar hampir di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, pandemi COVID-19 berdasarkan data Gugus Tugas COVID-19 Republik Indonesia per tanggal 19 Mei 2020, pandemi di Indonesia menembus 18.000 pasien, tepatnya 18.496 orang pasien. Pasien dalam perawatan sebanyak 12.808, meninggal sebanyak 1.221, sedangkan orang dalam pemantauan sebanyak 45.300, dan pasien dalam pengawasan sebanyak 11.891. Untuk itu, penting bagi kita untuk lebih aware dalam menghadapi virus ini. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat 11 APD yang dapat digunakan dalam manajemen penanganan COVID-19 di Indonesia, yaitu masker bedah atau medical mask, respirator N95, pelindung mata atau goggles, pelindung wajah atau face shield, sarung tangan pemeriksaan atau examination gloves, sarung tangan bedah atau surgical gloves, gaun sekali pakai, coverall medis, IV dati apron, sepatu boot anti air atau waterproof boots, dan yang terakhir adalah penutup sepatu atau shoes cover. Masker bedah atau medical mask memiliki kegunaan yaitu melindungi pengguna dari partikel yang dibawa melalui udara atau airborne particle, droplet, cairan, virus, dan bakteri. Respirator N95 memiliki kegunaan untuk melindungi pengguna atau tenaga kesehatan dengan menyaring atau menahan cairan, darah, aerosol atau partikel pada di udara, bakteri atau virus. Pelindung mata atau goggles memiliki kegunaan melindungi mata dan area di sekitar mata pengguna atau tenaga medis dari percikan cairan atau darah ataupun droplets. Pelindung wajah atau face shield memiliki kegunaan melindungi mata dan wajah pengguna atau tenaga medis termasuk bagian tepi wajah dari percikan cairan atau darah ataupun droplets. Sarung tangan pemeriksaan atau examination gloves memiliki kegunaan melindungi tangan pengguna atau tenaga medis dari penyebaran infeksi atau penyakit selama pelaksanaan pemeriksaan atau prosedur medis. Sarung tangan bedah atau surgical gloves memiliki kegunaan melindungi tangan pengguna atau tenaga kesehatan dari penyebaran infeksi atau penyakit dalam pelaksanaan tindakan bedah. Gaun sekali pakai memiliki kegunaan melindungi pengguna atau tenaga kesehatan dari penyebaran infeksi atau penyakit, hanya melindungi bagian depan lengan dan setengah kaki. Coverall medis memiliki kegunaan melindungi pengguna atau tenaga kesehatan dari penyebaran infeksi atau penyakit secara menyeluruh, di mana seluruh tubuh termasuk kepala, punggung, dan tungkai bawah tertutup. IV dati apron kegunaan melindungi pengguna atau tenaga kesehatan terhadap penyebaran infeksi atau penyakit. Sepatu boot anti air atau waterproof boots memiliki kegunaan melindungi kaki pengguna atau tenaga kesehatan dari percikan cairan atau darah. Penutup sepatu atau shoes cover memiliki kegunaan melindungi sepatu pengguna atau tenaga kesehatan dari percikan cairan atau darah.
Nah, ke-11 APD tersebut adalah APD yang wajib digunakan tenaga medis dalam manajemen penanganan COVID-19. Saat ini, berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, sedang menghadapi masa pandemi COVID-19. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul, seperti permasalahan kesehatan, permasalahan perekonomian, sampai ke permasalahan sosial. Nah, selain ketiga permasalahan tersebut, ternyata ada juga permasalahan mengenai APD, di mana APD dalam masa pandemi ini merupakan salah satu bagian penting bagi rumah sakit untuk tenaga medis maupun non-medis dalam menangani pasien COVID-19 ini. Nah, ternyata permasalahan APD ini sangatlah kompleks, dari kekurangan APD yang tidak standar, adanya penimbunan dan pencurian oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, terus adanya distribusi yang tidak merata dan terkendala, dan sampai ke pengolahan APD itu sendiri. Nah, semakin melonjaknya pasien COVID-19 ini membuat kebutuhan APD semakin meningkat juga, sehingga membuat persediaan APD semakin jarang dan langka. Apalagi ditambah dengan kepanikan dari masyarakat, sehingga mereka melakukan panic buying dan membeli berbagai APD seperti masker maupun hand sanitizer untuk kebutuhan mereka sendiri. Selain itu, karena adanya pencurian dan penimbunan APD oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, membuat APD semakin jarang juga. Oleh karena itu, perlu adanya kontribusi dari kita semua untuk mencegah dan menangani permasalahan-permasalahan yang timbul akibat masa pandemi COVID-19 ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan limbah infeksius atau limbah B3 dari penanganan coronavirus disease atau COVID-19. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengelolaan limbah infeksius atau limbah B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan coronavirus disease atau COVID-19, menyebutkan bahwa limbah medis penanganan COVID-19 merupakan limbah bahan berbahaya beracun atau yang biasa kita sebut dengan LB3 yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2020 juga menguraikan mengenai penanganan limbah infeksius dan sampah rumah tangga penanganan COVID-19, yaitu 1. Limbah infeksius yang berasal dari Fasiankes, meliputi poin A, melakukan penyimpanan dalam kemasan tertutup maksimal 2 hari sejak dihasilkan. Poin B, mengangkut dan atau memusnahkan pada pengolahan LB3 menggunakan fasilitas insenerator dengan suhu pembakaran minimal 800 derajat Celcius atau autoclave yang dilengkapi dengan pencacah. Poin C, residu hasil pembakaran atau cacahan hasil autoclave dikemas dan dilekati simbol beracun dan label LB3 yang selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan sementara LB3 untuk selanjutnya diserahkan pada pengelola LB3. Lalu yang kedua, limbah infeksius yang berasal dari rumah tangga ODP, meliputi poin A, mengumpulkan limbah infeksius berupa limbah alat pelindung diri, antara lain berupa masker, sarung tangan, dan baju pelindung diri. Poin B, mengemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup. Poin C, mengangkut dan memusnahkan pada pengolahan limbah B3. Poin D, menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan limbah infeksius dari masyarakat yang meliputi limbah alat pelindung diri, antara lain masker, sarung tangan, baju pelindung diri, dikemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup yang bertuliskan limbah infeksius, serta petugas dari dinas yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan kesehatan melakukan pengambilan dari setiap sumber untuk diangkut ke lokasi pengumpulan yang telah ditentukan sebelum diserahkan ke pengolah LB3. Lalu yang ketiga, sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, meliputi
Poin A, seluruh petugas kebersihan atau pengangkut sampah wajib dilengkapi alat pelindung diri, khususnya masker, sarung tangan, dan safety shoes yang setiap hari harus disuci hamakan. Lalu poin B, dalam upaya mengurangi timbunan sampah masker, masyarakat yang sehat dihimbau untuk menggunakan masker guna ulang yang dapat dicuci setiap hari. Lalu poin C, kepada masyarakat yang sehat dan menggunakan masker sekali pakai harus merobek, memotong, atau menggunting masker dan dikemas rapi sebelum dibuang ke tempat sampah. Lalu poin D, pemerintah daerah menyiapkan tempat khusus masker di ruang publik. Masa berlaku Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2020 ini sampai dengan status keadaan tertentu darurat bencana wabah COVID-19 di Indonesia dicabut. Nah, sekarang udah pada tahu kan permasalahan apa saja yang terjadi di pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah sistem pengelolaan APD. Maka dari itu, kelompok kami mempunyai beberapa saran. Yang pertama, pemerintah harus memastikan APD tenaga medis terpenuhi dan meningkatkan pendistribusian APD untuk mencegah tenaga medis tidak mengalami gugur atau meninggal dunia ketika merawat pasien COVID-19 hanya karena masalah kekurangan APD. Yang kedua, penggunaan APD harus sesuai dengan protokol atau panduan kesehatan untuk meminimalisir pemaparan virus COVID-19. Yang ketiga, pemerintah juga harus melakukan pengawasan yang ketat untuk melakukan pendistribusian APD agar tidak terjadi pencurian dan penimbunan APD. Yang keempat, untuk pencurian dan penimbunan APD, terutama bagi penimbun masker harus diberi sanksi yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Yang kelima, kita sebagai masyarakat bisa membantu tenaga medis untuk tetap di rumah aja agar bisa memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Lalu, apa yang harus kita lakukan ketika di rumah saja dalam masa pandemi virus COVID-19 ini? Sedangkan masker di luaran sana sudah sangat sulit untuk ditemukan karena akibat dari pencurian dan penimbun masker. Tenang, kita bisa membantu memproduksi masker kain sendiri untuk dijual atau dibagi dan disumbangkan kepada masyarakat sekitar. Oke, itu tadi beberapa saran dan kontribusi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan pastinya lebih baik di rumah saja. Menuju Indonesia sehat dan Selamat, be healthy. Be safety.